saya mungkin putus asa melihat teman-teman saya sudah pada kuliah. Keberanian, karena walaupun duit ada, tapi kalau nggak berani untuk mencoba, udah berani, udah mantap, baru kita mulai satu-satu, kita hitungin apa aja sih yang dibutuhkan. Perkenalkan, nama saya Manjat Gina, saya masih umur 20 tahun. Awalnya dulu saya gagal dalam semua ujian masuk perguruan tinggi. Kegagalan itu membuat saya untuk mencoba Jadi ketika saya lulus SMA, di tahun 2018 saya gagal. Ada dua pilihan antara masuk negeri atau belajar kembali untuk melanjutkan kuliah di negeri untuk mencoba ujian lagi. Pada tahun 2019 saya ternyata gagal lagi. Akhirnya ada dua opsi antara kuliah di swasta atau tidak. Pada saat itu saya melihat kondisi keuangan keluarga saya tidak mencukupi untuk berkuliah pada tahun itu. Tapi karena kondisi dan keadaan pada saat itu tidak memungkinkan untuk melanjutkan kuliah, akhirnya ibu saya ngasih sebuah kegiatan, yaitu ikut deh seminar kak. Udah ikut seminar, ntar kamu dapat deh macam-macam pola pikir orang. Ayah sama bunda sih dukung banget karena melihat anaknya semangat untuk berusaha. Akhirnya gue didorong tuh, udah deh cobain aja dulu. Kayak datang tuh ke seminar. Ternyata di seminar itu seminar tentang kewirausahaan, bagaimana cara memanage, bagaimana cara melihat pasar, target market, nge-branding, dan sebagainya. Dari sana kayaknya bisa nih bikin sebuah usaha. Pada saat itu saya melihat ada potensi nih di halte Duku Atas. Ternyata banyak sekali karyawan yang lalu lalang. Akhirnya saya memikir, kayak bisa nih ada potensi untuk membangun sebuah usaha. Apa yang bisa saya jual? Selepas dari stasiun Duku Atas, saya pulang berdiskusi dengan kedua orang tua saya. Awalnya saya mencoba berjualan cilor, karena cilor gampang kan dibuat. Terus setelah berkomunikasi dengan ayah saya ngasih ide sandwich. Kenapa sandwich? Karena makanannya simple, cepat saji, higienis, karena packagingnya bersih, murah, dan sehat. Mengenyangkan lagi. Di sandwich itu isinya ada ayam, ada sayur-sayuran kayak lettuce, timun tomat, ada keju, yang pas untuk orang-orang sarapan. Targetnya pas untuk orang kantoran. Barulah kita mencoba untuk membuat produk itu dengan membeli bahan-bahannya, stok, packagingnya, dan bagaimana cara kita untuk menjualnya. Akhirnya setelah semua siap untuk dijual, barulah saya untuk memberanikan diri untuk ya udahlah jualan aja. Awalnya manjip malu, nggak tahu kenapa itu malunya hilang. Yang penting jualan aja deh, nih cobain aja dulu. Pernah sempat diusir Satpol PP karena salah, harusnya itu tempat steril untuk dari pedagang, tapi gue malah jualan di sana karena ngasong. Akhirnya gue pindah ke stasiun Sudirman, yang tadinya dari halte Duku Atas pindah ke stasiun Sudirman. Ternyata di situ malah rame orang jalan untuk kerja. Nah, di situ juga lucu. Pernah diusir sama pedagang kaki lima juga karena persaingannya juga ketat di sana ternyata. Awalnya nggak ada pelanggan. Awalnya orang, ini jualan apa sih, Dek? Karena belum ada tulisannya. Jadi kayak bener-bener ngasong, pakai box
pakai box styrofoam, bener-bener nggak ada tulisannya. Jadi orang bingung, ngapain sih Dek jualan ya? Coba jualan apa sih? Jadi yang tertarik tuh cuma 1-2 orang karena belum ada tulisan kalau ini jualan sandwich. Jadi kayak orang masih nanya, kamu ngapain sih jualan? Nah besoknya karena yang beli baru 1-2 orang, besoknya gue coba tuh buat tulisan gede, sandwich 10.000. Nah dari situ mulai orang ngeliat, oh jualan sandwich. Akhirnya mulai tuh orang penasaran, oh ini sandwich. Gara-gara tulisan akhirnya orang mulai ngeh kalau gue jualan sandwich. Tadinya orang nggak ada yang ngeh karena nggak ada tulisan, karena bawa box doang. Nah dari situ mulai tuh orang nanyain sandwich isinya apa, berapa. Kalau gue mulai jualan dari jam 6, pulang jam 9, itu karena saking ramenya orang jalan di sana. Habis dari situ tuh udah banyak pelanggan, banyak yang nawarin reseller, yang event ulang tahun juga orang mesen. Waktu itu sempat dipalak preman. Jadi sempat dipalak preman, akhirnya kita pindah tuh. Gue pindah ke sebelah ada yang nolongin bawa bapak jualan soto. Udah deh sini aja kalau mau, tapi jangan lama-lama, jangan sampai siang, karena kalau siang di ruko itu kita nggak bisa lama-lama, jam 9 harus tutup karena ruko di belakang harus buka. Nah lucunya dari jam 6 gue pulang jam 9, jadi kayak alhamdulillah nih sebelum ruko ya buka dagangan gue udah habis. Jadi kita bawa 50-70 habis dalam sehari, jadi nggak diusir-usir lagi. Gue udah dapet pelanggan nih, udah dapet banyak pelanggan. Akhirnya muncul deh corona. Awal corona itu biasa aja, tapi udah mulai pertengahan April itu mulai tuh daerah stasiun Sudirman tuh sepi banget karena semuanya pada takut. Udah kan, yang tadinya kita jualan 70 habis, jualan 50 habis, pas kesini jualan 10 pun gak habis. Akhirnya kayaknya nggak bisa nih di sini mulu karena kan sepi ya stasiun, udah nggak ada yang lewat, orang-orang pada WFH, tutup deh tuh, nggak jualan lagi karena sepi yang jalan WFH. Akhirnya gue pulang mikirin ini gimana nih nasibnya nih kalau jualan, orang nggak ada yang kerja karena udah pada WFH. Akhirnya abis itu kepikir nih, aduh gimana ya cara masarin ini ya, jualan nggak ada yang lewat. Akhirnya kita nyoba online. Karena ayah jualan juga, jadi tahu tuh cara daftar online tuh gimana, cara jualan online gimana. Akhirnya coba. Responnya awalnya belum ada yang kenal, belum ada yang tahu. Setelah beberapa minggu nyoba nih, aduh gimana caranya ya orang tertarik. Gue coba tuh promo. Nah dari promo itu orang mulai tuh melihat ini apa nih sandwich, cobain mulai coba, orang repeat order lagi. Lumayan sih. Awal jualan di stasiun tuh kita cuma jualan yang chicken aja. Kemudian ketika online coba tuh nambahin rasa kayak beef sama tuna. Jadi kita sekarang punya tiga menu utama, chicken, beef sama tuna. Kalau harga pasti beda karena online itu motong komisi 20%. Untuk warung sih kemungkinan besar modal yang dibutuhin pertama sih keberanian. Karena walaupun duit ada, tapi kalau nggak berani untuk mencoba, udah berani, udah mantap, baru kita mulai satu-satu kita hitungin apa aja sih yang dibutuhkan. Per hari kita bisa menjual dari 100 sampai 200 piece. Hampir 90% dari online, karena di online kita banyak banget promo yang bisa dipakai, kayak promo 20%, promo beli 3 gratis 1. Jadi orang lebih tertarik untuk membeli lewat online. Kedepannya sih gue mau nyoba nambah menu kayak soft drink, kayak nambah menu topping, tambahan topping kayak cheese, saus cheese. Itu mau nyoba tambah menu sih. Ada ya, jadi variasinya banyak pilihan gitu. Bentuk promosi yang gue lakuin sih ya itu kayak beli 3 gratis 1, ada diskon potongan kalau beli 2, beli 4. Jadi lumayan, jadi sekali orang beli langsung 2, 4 gitu. Kalau gue sih ngenalin sandwich ini ya dari promo, dari postingan Instagram.
Kalau Instagram ada tuh Sandwich ID. Kalau di Gojek Grab Sandwich. Nah, bisa tuh dicek. Ada banyak promo, ada banyak menu. Nggak hanya sandwich sih, ada yang lainnya kayak salad buah, tahu susu. Gue sih kedepannya mau nyoba buka satu cabang lagi di daerah Binus. Daripada lu buang waktu buat main game, canduan atau apapun lah, selagi lu masih muda, coba deh ngelakuin apapun selagi itu bermanfaat, kayak positif. Jadi kayak jualan atau ikut-ikut seminar atau apapun yang sekarang ini lagi zamannya digital, coba deh buat konten. Atau jangan pernah membatasi diri untuk diam gak ngelakuin apapun. Kayak sekarang nih yang gue lakuin, coba untuk usaha. Mumpung masih muda, masih banyak waktu yang panjang, jadi daripada ntar tuanya bingung, mendingan dari sekarang bingungnya daripada nanti.